Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Pertama, saya mau ucapkan selamat dulu untuk teman-teman yang baru saja telah menerima SK CPNS-nya. Ya. Untuk di hari pertama setelah kita menerima SK CPNS sangat sibuk ya, dengan beragam kegiatan, terutama melengkapi administrasi ya. Untuk apa saja yang administrasi yang perlu kita dahulukan setelah usai menerima SK PNS, dapat Anda cek di video saya sebelumnya. Oke. Kali ini saya mau berbagi informasi terkait dengan peninjauan masa kerja. Ini sebuah kabar gembira ya bagi kita yang baru saja lulus PNS atau menerima SK CPNS. Jadi simak video ini sampai tuntas, sampai habis, dan jangan lupa nanti subscribe-nya plus jempolnya, like. Iya, oke. Di antara kita yang kemarin menerima SK CPNS ya, tahun seleksi 2018, mungkin ada banyak ya kita yang sudah bekerja sebelumnya di instansi pemerintahan. Artinya sebelum kita lulus CPNS, kita sudah honor terlebih dahulu. Nah, sini saya mau berbagi informasi tentang peninjauan masa kerja khususnya bagi tenaga honorer guru. Karena kebetulan background saya juga guru ya. Kita mengabdi sebelum lulus CPNS itu ternyata tidak sia-sia ya. Pemerintah memberi apresiasi, penghargaan terhadap pengabdian kita tersebut, walaupun kita mengikuti tes CPNS melalui jalur umum, tetapi pengabdian kita sebelumnya itu bisa diperhitungkan. Nah, jadi ini menarik untuk Anda simak informasi ini ya. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, kemudian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, kemudian PP Nomor 98 Tahun 2000 dan PP Nomor 11 Tahun 2002. Nanti Anda bisa download sendiri ya, Anda baca, dipahami ya. Peninjauan masa kerja itu adalah upaya kita untuk mengusulkan kepada pemerintah penambahan masa kerja CPNS kita atau PNS kita. Jadi kemarin ketika kita menerima SK CPNS, di sana ada tertulis masa kerja ya. Masa kerja kita semuanya itu 0 tahun 0 bulan. Nah, itu bisa kita tambah tanpa kita harus maksudnya itu tanpa kita harus mengikuti memang bekerja lebih lama, bukan. Artinya dari 0 tahun itu bisa berubah mungkin jadi 2 tahun, 3 tahun. Nah, dengan cara peninjauan masa kerja kita sebelum ini. Contohnya saya nih di sekolah di waktu honorer tuh masa kerja saya 6 tahun 9 bulan. Sedangkan ketika saya menerima SK CPNS itu masa kerja yang tertulis 0 tahun 0 bulan. Nah, saya bisa mengusulkan kepada pemerintah untuk ditambah masa kerja tersebut.
Apa untungnya? Oh ya, banyak untungnya gitu. Yang makin bertambah masa kerja kita, ya tentu nanti berefek kepada ada kenaikan gaji, ya, maupun gaji pokok, gaji berkala gitu ya. Nah, keuntungan lain, seperti yang kita tahu, bagi guru itu ada sertifikasi guru ya. Seperti sertifikasi guru itu setahu saya itu 5 tahun masa kerja baru kita bisa mengajukan, tentu dengan syarat-syarat yang lain. Tapi salah satu syarat tentang masa kerja, kita bisa cepat gitu, nah karena masa kerja kita waktu honor dihitung gitu. Seperti saya 6 tahun, kalau pemerintah mengabulkan, jadi kan waktu honor 6 tahun dikabulkan oleh pemerintah jadi 3 tahun. Nah berarti 2 tahun lagi saya harus menunggu untuk mengajukan sertifikasi guru. Nah ini mempercepat kita ya. Kemudian juga mungkin nanti bisa mengajukan kenaikan pangkat, padahal kita baru bekerja sebagai PNS atau sebagai CPNS. Namun karena masa kerja kita yang kita usulkan itu tadi nambah, ya tahunnya jadi banyak, kita bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Jadi apa sih syaratnya untuk mengajukan peninjauan masa kerja? Nah, ini tolong disimak teman-teman ya. Yang pertama itu adalah surat usulan dari pimpinan instansi tempat kita bekerja. Jadi memang yang menginginkan peninjauan itu kita, tetapi diusulkan oleh instansi kita, ditandatangani oleh pimpinan instansi kita tersebut. Jadi Anda konsultasi langsung kepada pimpinan gimana untuk cara format surat pengusulan. Itu yang pertama ya. Saya ulang lagi. Yang pertama, surat usulan dari instansi masing-masing, kita masing-masing. Yang kedua, fotokopi SK CPNS kita, terus dilegalisir. Yang ketiga, fotokopi SK honor. Jadi dari SK pertama Anda honor sampai terakhir itu Anda kumpulkan, difotokopi dan dilegalisir. Yang keempat itu sebaiknya kita membuat surat keterangan pengalaman kerja. Nah, jadi Anda datang ke sekolah sebelumnya tempat Anda kerja ya, untuk dibuatkan semacam surat keterangan tentang kapan mulainya Anda bekerja di sana dan berakhir kapan. Itu surat pengalaman kerja. Yang kelima, fotokopi STTB atau ijazah pendidikan Anda dari pendidikan terendah sampai terakhir ya, dari SD sampai terakhir. Yang ke 6, daftar riwayat hidup ya, Anda membuat daftar riwayat hidup. Yang ketujuh, Anda ya fotokopi SK pembagian tugas. Nah, kita kan sebagai guru itu ada SK pembagian tugas. Nah, jadi Anda kumpulkan SK pembagian tugas Anda dari awal Anda mulai bertugas sebagai pendidik sampai terakhir sebagai honorer itu. Nah, kumpulkan, fotokopi dan dilegalisir. Di mana legalisirnya? Ya di sekolah atau di sekolah tempat Anda sebelumnya honor, situ melegalisirnya. Yang ketujuh tadi ya. Berikutnya yang kedelapan itu ini yang kedelapan ini hanya untuk teman-teman yang sebelumnya honor di sekolah swasta. Jadi yang kedelapan ini untuk teman-teman yang honor di sekolah swasta, itu fotokopi akta pendirian sekolah. Nah, itu perlu. Itu untuk teman-teman yang di swasta. Kalau di negeri nggak usah. Dan yang terakhir, yang ke-9 itu fotokopi karpet. Fotokopi karpet, kartu pegawai. Nah, Anda fotokopi lalu legalisir. Ini kita
teman-teman yang baru saja menerima SK CPNS, tentu rata-rata kita belum mengurus karpet ya. Jadi segeralah, karena ini menjadi salah satu syarat untuk kita mengusulkan peninjauan masa kerja. Nah, cepat teman-teman ya untuk segera dilengkapi dokumen-dokumennya, karena ya hemat saya lebih cepat kita mengajukan, lebih cepat lagi kita menerima SK dengan masa kerja yang lebih lama. Yang hubungannya nanti kembali ke gaji, peningkatan kesejahteraan, kemudian nanti ada berhubungan dengan kenaikan pangkat berkala, dan juga termasuk sertifikasi guru ya, salah satu syarat sertifikasi guru. Kemudian juga NUPTK ya, setahu saya NUPTK itu bisa diusulkan setelah 2 tahun masa kerja. Nah, kalau seandainya kita diakui nanti masa kerja kita sewaktu honor, tentu memberi keuntungan ya, kita bisa cepat gitu untuk mengusulkan NUPTK. Nah, NUPTK ini juga menjadi salah satu syarat untuk sertifikasi guru. Jadi kemudian untuk perhitungan diakuinya masa kerja honorer kita tersebut itu ada dalam perundang-undangan yang saya sampaikan tadi ya. Dapat Anda baca lebih lengkap di sana. Tapi sekilas saya informasikan di sini, itu yang diakui itu setengah dari masa kerja honor kita. Saya contohkan kasus pertama, kita sudah honor selama 6 tahun di satu sekolah. Nah, kemudian tahun ke-7 kita lulus PNS, misalkan gitu. Kita ajukan peninjauan masa kerja, yang diakui oleh pemerintah itu setengahnya, berarti 3 tahun yang diakui. Lumayan loh, baru saja diangkat dari PNS tapi masa kerja yang tercantum di SK CPNS-nya sudah 3 tahun. Nah, ini hubungannya nanti gaji gitu. Nah, gaji juga ikut nambah. Kasus itu kasus pertama. Kasus kedua, Anda sebelum menjadi CPNS bekerja di 2 tempat, misalnya 2 sekolah ya. Di sekolah pertama Anda sudah kerja 3 tahun, kemudian di sekolah kedua 2 tahun. Nah, yang diakui itu setengah-setengah. Artinya yang di sekolah pertama 3 tahun tadi jadi 1,5 tahun, yang di sekolah kedua yang 2 tahun tadi jadi 1 tahun. Jadi total yang diakuinya itu 2,5 tahun gitu. Nah, 2,5 tahun. Kasus yang ketiga, Anda bekerja atau honor itu tidak mencapai 1 tahun. Misalkan di sekolah pertama itu cuma 6 bulan Anda honor, di sekolah kedua hanya 3 bulan. Nah, berarti tidak mencapai 1 tahun 1 tahun, maka itu tidak diperhitungkan, tidak diakui. Jadi bersyukurlah Anda teman-teman yang bekerja yang sudah mengabdi lama ya, tidak pindah-pindah. Jadi bersyukur apa yang Anda lakukan tidak sia-sia. Lebih lengkapnya Anda bisa baca peraturan yang saya sampaikan tadi ya, dasar hukum yang saya sampaikan tadi. Kemudian perlu saya tekankan di sini ya, informasi yang saya sampaikan ini adalah hasil dari searching saya ya, tanya sana tanya sini ya, kemudian dari membaca peraturan-peraturan yang ada, sehingga teman-teman kalau mau mengajukan peninjauan masa kerja, teman-teman mesti terlebih dahulu
mendatangi BKPSDM setempat ya, tempat Anda bekerja, konsultasi di situ. Kapan dan bagaimana, apalagi persyaratan yang mesti kita lengkapi gitu untuk pengajuan peninjauan masa kerja ya. Syarat-syarat yang saya informasikan tadi itu kesimpulan ya teman-teman ya, dari apa yang saya lihat, saya baca di BKD banyak di daerah-daerah lain gitu ya, itu ada perbedaan, ada penambahan, ada juga yang sama. Jadi untuk kepastiannya apa syarat lebih lengkapnya, silakan teman-teman konsultasi langsung ke BKD-nya ya, BKPSDM sebutan sekarang. Namun tetap syarat yang saya sampaikan tadi itu menjadi ya perlu teman-teman siapkan terlebih dahulu biar mempersingkat waktu gitu loh. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi teman-teman ya dalam menindaklanjuti hasil diterimanya SK CPNS baru-baru ini. Jangan lupa subscribe-nya dan like-nya teman-teman ya, supaya channel ini dapat terus berkembang. Nanti kalau ada informasi-informasi terbaru atau informasi-informasi lain, saya akan coba share di channel ini. Jadi tetap pantau. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.